Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan sering menjadi perhatian banyak orang, yaitu tentang memilih pasangan dalam Islam. Dalam hidup, memilih pasangan bukan sekedar soal siapa yang kita cinta atau siapa yang membuat kita nyaman. Lebih dari itu, memilih pasangan adalah tentang siapa yang bisa menjadi pendamping yang membawa kita lebih dekat, yaitu kepada Allah, dan mengantarkan kita pada kebaikan dunia serta akhirat. Memilih pasangan hidup ibarat memilih rekan seperjalanan yang akan kita tempuh bersama dalam suka maupun duka. Islam memberikan beberapa pedoman agar kita bisa memilih dengan bijak dan tidak salah melangkah. Pastikan kamu simak pembahasan ini sampai selesai, karena akan banyak tuntunan yang insya Allah bisa menjadi bekal kita dalam perjalanan menemukan pasangan yang diridhoi Allah. Membangun rumah tangga adalah seperti membangun sebuah rumah. Kalau pondasinya kuat, insya Allah rumah tangga juga akan kuat. Hidup akan jadi lebih bermakna dengan pasangan yang sejalan. Kita bisa saling mendukung dan mencapai tujuan hidup bersama, dan tentunya akan mendapat ridho dari Allah. Memilih pasangan yang baik adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria yang pertama dalam memilih pasangan adalah ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, memilih pasangan hendaknya memprioritaskan tentang agama dan berkomitmen menjalankan ibadah. Dan yang kedua, memilih akhlak yang baik. Akhlak atau karakter yang baik juga menjadi kunci utama. Pasangan yang baik akhlaknya akan mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menghargai pasangan, dan juga tidak akan menyakiti. Dengan melihat akhlaknya, kita menjadi tahu dia itu jujur, sabar, dan baik hati atau tidak. Kemudian yang ketiga, yaitu mencari keturunan yang baik. Memilih pasangan dan keluarga yang baik dianjurkan dalam Islam. Keluarga yang baik mendukung kebaikan dan ketentraman dalam rumah tangga tentunya. Yang keempat, kecocokan atau kafaah. Dalam Islam, kecocokan atau kafaah juga sangat dianjurkan. Meskipun bukan mutlak, kafaah mencakup kesamaan agama, adat, pendidikan, atau status sosial, yaitu yang dapat memudahkan pasangan dalam menyesuaikan diri satu sama yang lain. Jadi jika pasangan kita sefrekuensi, punya tujuan hidup yang sama, akan membuat hubungan lebih langgeng. Yang kelima, pilihlah fisik yang menarik dan sehat. Memilih pasangan yang baik secara fisik juga dianjurkan dalam Islam. Tentunya selama tidak menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah agar timbul rasa kasih sayang. Ibnu Hajar berkomentar bahwa hadis ini menganjurkan seseorang untuk menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan, namun juga harus memiliki agama yang tidak kalah rupawannya. Apabila ada dua perempuan, perempuan yang pertama cantik tapi agamanya tidak kuat, dan perempuan kedua memiliki wajah yang biasa namun agamanya baik, maka seorang laki-laki hendaknya memilih pasangan perempuan yang biasa saja wajahnya namun agamanya baik. Lagi-lagi paras pun bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah yang meskipun kualitasnya dhaif atau lemah, namun dapat dijadikan ikhtibar selama bukan perkara akidah maupun hukum halal atau haram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menikahi perempuan
karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka. Bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi, nikahilah mereka berdasarkan agama. Seseorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui sholat istikharah. Melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian terpenting. Ini membantu menguatkan keyakinan dan membuat keputusan dengan baik dan lapang. Dan jangan lupa minta pendapat orang tua. Mereka punya perjalanan hidup yang lebih banyak dan bisa memberikan nasihat yang lebih bijak. Jangan buru-buru, kenali calon pasanganmu lebih dalam sebelum memutuskan untuk serius. Yang ketujuh, memilih pasangan yang baik hartanya. Seorang laki-laki boleh memilih seorang wanita yang akan menjadi istrinya dari banyaknya harta yang ia miliki. Dijelaskan dalam kitab Fath al-Bari, Ibnu Hajar menafsirkan kriteria ini sebagai pertimbangan kafa'ah atau kesetaraan kondisi calon suami atau istri di dalam segi atau aspek finansial. Ibnu Hajar mengatakan bahwa laki-laki yang baik nasabnya hendaknya juga memilih seorang perempuan yang baik nasabnya pula. Seorang laki-laki bangsawan dianjurkan menikahi seorang wanita bangsawan juga. Namun apabila wanita bangsawan itu tidak baik agamanya, maka pilih wanita biasa yang baik agamanya. Hal ini juga berlaku untuk wanita yang hendak memilih seorang laki-laki sebagai imam dalam rumah tangganya. Dan yang kedelapan, memilih pasangan memiliki kesuburan atau reproduksi yang baik. Maksudnya adalah agar nantinya bisa mempunyai keturunan. Karena mempunyai anak juga merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Hal ini juga berdasarkan hadis yang mana datang seorang laki-laki untuk bertanya kepada Rasulullah terkait wanita yang akan dinikahinya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Nikahilah wanita yang subur, yang dapat melahirkan, maka sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian terhadap umat-umat yang lain." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, memilih pasangan yang setara atau sepadan. Hal yang dimaksud adalah mencari pasangan yang seusia atau jarak waktunya tidak terlalu jauh. Tujuannya adalah agar nanti pasangan dapat mengimbangi pasangan hidupnya karena memiliki kesetaraan dan pola pikir yang cenderung sama, sehingga dapat meminimalkan hubungan yang tidak baik dalam rumah tangga. Yang ke-10, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, maka bisa menjadikan diri dan keluarga menjadi seorang yang terhormat dan mulia derajatnya. Orang tua yang berilmu juga diharapkan bisa melahirkan generasi yang berilmu juga. Selain itu, orang tua yang memiliki banyak pengetahuan akan memberikan perhatian lebih untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat ataupun bagi sekitarnya. Yang ke-11, memilih pasangan yang tidak pencemburu berat. Dalam satu riwayat, Rasulullah pernah ditanya mengenai mengapa beliau tidak menikah dengan wanita Ansor. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya mereka mempunyai rasa cemburu yang besar. Cemburu berlebihan akan mengakibatkan kecurigaan dan menyusahkan calon pasangan. Perasaan cemburu berlebih juga akan mengakibatkan hubungan menjadi tidak baik. Dan yang ke-12, memilih pasangan yang bukan termasuk mahramnya. Syariah Islam mengharamkan melamar seseorang yang termasuk mahramnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dianjurkan untuk mencari orang yang berasal dari luar kerabatnya, supaya kelak keturunannya pun
akan menjadi lebih baik secara nasab. Demikian 12 cara memilih pasangan hidup dalam Islam yang bisa menjadi pedoman untuk memilih pasangan yang sesuai dengan ketentuan syariat.